Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Rita. Ya, sahabat Al-Uswah. Hari ini saya bersama empat siswa yang luar biasa yang sudah meraih berbagai medali di berbagai olimpiade. Ya, kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Baik, untuk yang pertama ada Taskia Az-Zahra Sabita. Mana? Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya siapa nih? Aska saya. Aska storytelling ya. Iya. Wah, biasanya bahasa Inggrisnya bagus nih. Iya. Kemudian yang kedua ada Anissa Konita. Assalamualaikum. Panggilannya siapa nih Mbak? Anissa. Baik. Kemudian ada Falihinasi. Assalamualaikum. Panggilannya siapa nak? Falih. Oke. Berikutnya Fauzan Irhab Nabil. Betul ya? Panggilannya siapa? Nabil. Baik. Sahabat Al-Uswah, kita akan lihat bersama bagaimana kesan, kemudian bagaimana tips dan trik mereka selama di pondok, tapi juga tetap meraih berbagai medali di sebuah kompetisi. Iya, sahabat Al-Uswah, kita masih berada di area lapangan Al-Uswah, tepatnya di SMPT Al-Uswah Tuban yang berada di Jalan Al-Falah, Desa Sugiharjo, Tuban. Baik, kita ke salah seorang dulu, ada Taskia Az-Zahra. Azza ya Mbak ya? Aska di mana nih? Aska. Baik, Aska, would you like to tell how you can accept medal of storytelling? Gimana? Ceritakan sedikit tentang storytelling, menjuarai storytelling. Saya itu punya prinsip 2B 1P. 2B 1P. Nah, sahabat Al-Uswah, ini Aska punya prinsip 2B 1P. Apa itu, Mbak? Yang pertama brain. Brain, oke. Okay. Oh, brave. Keberanian. Berani, Jadi keberanian yang pertama itu harus berani bermimpi, Ustaz. Berani bermimpi, ya sahabat Al-Uswah luar biasa, berani bermimpi. Terus bagaimana tuh? Berani bermimpi. Jadi kita harus punya mimpi setinggi-tingginya, karena nanti kalau kita udah punya mimpi yang tinggi tapi jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah, bermimpilah setinggi langit. Jika jatuh, masih jatuh di antara bintang-bintang. The first and the second? Brain, Ustaz. Brain di sini saya ngambil mindset. Mindset. Dari buku yang saya baca, mindset itu ada dua. Ada growth mindset sama fixed mindset. Growth mindset and fixed mindset. Jadi kita harus punya growth mindset. Growth mindset itu mindset yang berkembang. Jadi ketika kita kalah, kita belajar dari kekalahan, bukan putus asa. Kalau kalah, belajarlah dari kekalahan. Jangan putus asa. Oke. And the third? Pray. 2B and 1P. Yang satunya adalah pray. Kiat-kiatnya seperti apa? Pray. Ya, kita harus menyerahkan hasil tuh kepada Allah gitu saja. Harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Apalagi di sini di lingkungan pondok pesantren ya. Nah, sahabat Al-Uswah, bila sahabat Al-Uswah masih belum kenal dengan SMPT Al-Uswah, SMPT Al-Uswah Tuban ini adalah sekolah boarding school. Jadi di sini mereka-mereka ini berada di lingkup pondok pesantren, sehingga insya Allah untuk 1P tadi bisa terjaga ya. Tapi ada satu tadi disampaikan oleh Aska bahwa pray itu tidak hanya beribadah saja, tetapi mempunyai niat bahwa semua hasil adalah 100% milik Allah ya. Kita cuma berusaha seperti itu. Tapi usahanya apa saja tuh Mbak? Ya itu tadi balik ke brave. Jadi kita harus punya keberanian buat berani mencoba. Ada pembimbingnya Mbak? Ada, Ustazah. Siapa itu? Ustazah Nana, Ustazah Okta. Kan setiap lomba nanti ganti-ganti. Nah, sahabat Uswah. Jadi kalau di SMPT Al-Uswah Tuban, saat anak-anak mempunyai peluang, mempunyai potensi dan mempunyai keberanian untuk mengikuti lomba, maka akan ada pembimbing yang akan membimbing
Ananda menuju ke cita-cita dan perlombaan tersebut, begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Aska, luar biasa. Yang kedua kita ke Anissa Konita. Nah, Mbak Anissa Konita ini adalah peraih medali emas ya. Peraih medali emas di Olimpiade atau kompetisi matematika, sains dan bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh penyelenggaranya adalah Emerald di Universitas Negeri Surabaya ya. Iya. Baik, Mbak Anissa, gimana Mbak kiat-kiatnya Mbak? Kalau saya sendiri sih Aha, lebih ke percaya diri dulu. Kalau misalnya mhm, saya tuh bisa mengerjakan ini, saya tuh bisa mhm. harus mengakui kelebihan yang kita punya gitu. Oke, percaya diri, pede dulu kalau kita insya Allah pasti bisa ya. Nah, matematika itu kan sesuatu yang apa ya, menurut orang agak sedikit-sedikit sedikit horor begitu ya. Bagaimana cara kamu bisa menjadi seseorang yang mencintai matematika itu, Mbak? Sebenarnya saya juga tidak terlalu suka matematika. Ah, tuh, sahabat Uswa, ternyata Anissa adalah salah satu orang yang tidak suka matematika. Nggak suka aja peraih emas loh. Terus bagaimana cara kamu untuk bisa menyiasati ketidaksukaan kamu sehingga bisa mencintai dan bisa mengerjakan soal-soal itu? Sebenarnya saya tidak suka, tapi Ah, waktu SD itu ibu ibu Ana itu ah, ibu saya selalu minta saya buat ayo dilatih matematikanya, terus ah. diajarin Mm-mm. ini tuh caranya gini gini. Jadi sebelum aku sebelum saya mendapatkan pelajaran itu dari sekolah Mhm. sudah terlebih dahulu diajarkan. Oh, berarti satu step mendahului pelajaran yang mau diajarkan gitu ya. Nah, ini tips juga buat sahabat Uswah, buat kalian yang agak horor dengan matematika ada tips. Jadi kalau mau belajar, belajari dulu apa yang mau diajarkan sehingga kita lebih tahu dahulu kemudian baru bisa lebih dalam begitu ya. Luar biasa. Waktu lomba di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA itu persiapan apa saja yang kamu lakukan, Mbak? Sampai akhirnya mendapatkan atau meraih medali emas. Mungkin ya perbanyak latihan soal, Perbanyak latihan soal, kemudian kemudian itu sampai nggak tidur-tidur gitu atau bagaimana tuh? enggak Kan di pondok nih, apa kamu tidak melaksanakan kegiatan pondok tapi fokus untuk belajar dulu atau bagaimana? tetap melakukan kegiatan pondok, Aha, tapi kan pasti ada waktu luangnya, iya. jadi diluangkan untuk belajar. Ah, begitu. Ada waktu yang disediakan buat kamu untuk mempelajari lebih dalam tentang matematika, begitu ya? Masya Allah. Nah, sahabat uswah, di sini kita bisa bisa melihat bahwa di pondok pun Ananda bisa lebih berprestasi dan bisa mengembangkan potensi dan bakat-bakatnya. Iya, luar biasa. Terima kasih Mbak Anissa. Kemudian ini ada dua cowok ganteng di samping saya. Ada Mas Falih ya, sama Mas Nabil, betul? Mas Falih dan Mas Nabil. Untuk Mas Falih dan Mas Nabil, coba kamu untuk Mas Falih dulu deh, Mas Falih. Ini malu-malu ini sahabat usaha, tapi luar biasa malu-malu aja bisa dapat medali emas dan ini ya perak ya. Keren, keren, keren. Untuk Mas Falih dulu. Mas Falihin nasi. Asalnya dari mana, Mas? Dari Lamongan. Lamongan. Kota Soto. Kiat-kiatnya dulu waktu mau masuk SMP IT Al Uswah pernah kebayang nggak sih kamu memang cita-citanya masuk sini apa disuruh orang tua nih awal-awalnya? Setengah-setengah. Oh setengah-setengah sahabat Uswah. Setengah-setengah aja dapat medali ya. Setengah-setengah gimana tuh? Saya ingin meningkatkan lagi ilmu agama Oh, meningkatkan ilmu agama. Kemudian? dan orang tua juga menyuruh saya untuk pondok Aha. untuk meningkatkan ilmu agama juga. Oh gitu. Bakat kamu terasa nggak di sini? Ya, Apa contohnya? desain grafis. Oh, desain grafis. Nah, sahabat Uswah, di sini juga ada untuk desain grafis bakat-bakat Ananda yang saat ini ya. Saat ini kayaknya anak-anak muda lebih suka membuat karya-karya dalam bentuk desain grafis. Insya Allah di sini juga akan dipenuhi ya. Ya. Siapa pembimbingnya untuk desain grafis? Ustadz Alfan. Ustadz Alfan.
jago untuk desain grafis. Nah, buat sahabat Uswapedia, saat ini jika pengen sekali mengembangkan, bahkan di sini ada ahlinya loh, keren-keren karyanya, dan anak-anak juga terlatih untuk bisa menggunakan media secara bijak. Baik, Mas Falih dapat medali emas di Omnas Sains di UNESA. Apa Mas kiat-kiatnya, Mas? Saya itu Hah? belajar dari awal. Belajar dari awal tuh bagaimana tuh? Tema-temanya sesuai tema atau bagaimana? Itu di lembaran tuh ada kisi-kisi saya. Oh, belajar. ada kisi-kisinya. Sahabat Uswa ada kisi-kisinya dan dipelajari begitu. Kemudian dibimbing juga di sini? Iya. Nah, berarti nggak dibiarkan ya Mas ya? Iya. Dibimbing, dibina sama pembina-pembina yang di sini ya. Siapa Mas pembinanya? Mungkin bisa disebutkan Mas. Ustadz Rama. Ustadz Rama. Ustadz Rama, terima kasih untuk pembinaannya ya. Akhirnya Ananda Falih bisa meraih medali emas. Suka desain grafis, tapi sayangnya juga pinter ya, begitu ya. Nanti bisa diasah ya. Ya. Yang jelas setelah SMP IT ini masih ada SMA juga. Kamu mau melanjutkan di jenjang kemudian, baru kemudian kamu bisa milih mau kemana, begitu ya. Oke, Mas Falih, terima kasih. Kemudian ini Mas Fauzan Irhab Nabil. Mas Nabil, Assalamualaikum Mas Nabil. Masya Allah, luar biasa. Mas Nabil, kalau di sini kamu juga suka sains ya? Iya, suka. Nilai sainsmu berapa Mas? Waktu rapotan kemarin ini Mas? Untuk saya nilai rapotan ada sekitar 90. 90, Masya Allah. Emang suka sains Mas? Dari SD memang suka sains. Oh, dari SD suka sains. Untuk menumbuhkan kamu sampai bisa suka sains itu apa yang kamu lakukan, Mas? Mungkin dari kecil udah memang suka tentang Hah? alam. Oh, lebih natural ya, lebih natural, kamu lebih suka natural. Nah, Mas Nabil, saat kamu mau memutuskan, sekarang kelas berapa nih? Sudah kelas 9. Kelas 9. Waktu SD dulu memutuskan untuk masuk SMP itu gimana? Karena Kisahnya itu gimana? Kisahnya itu karena keinginan sendiri. Keinginan sendiri? Iya. Asal dari mana, Mas? Asal dari Tuban. Dari Tuban, keinginan sendiri masuk SMP IT Al Uswah. Yakin ya, mantap ya. Apa yang bikin kamu mantap Mas masuk di SMP IT Al Uswah Tuban? Karena emang sudah mencari yang pondok tapi juga pelajaran. Oh gitu. Nah, sahabat Uswapedia, ada kabar dari Mas Nabil, penghuni pondok pesantren boarding school SMP IT Al Uswah Tuban. Jadi kalau di sini kita dapat dua keuntungan. Yang pertama kita dapat ilmu agama ya, karena berada di pondok. Yang kedua kita juga berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga ilmu duniawinya gitu ya, ilmu duniawinya juga dapat, ilmu akhiratnya juga dapat, begitu ya. Baik, Mas Nabil, peraih perak untuk Olimpiade Sains ini, apa Mas kiat-kiatnya Mas sampai bisa meraih perak tersebut Mas? Untuk kiat-kiatnya mungkin nggak ada, cuma Nggak karena ada? memang Sudah suka? dan favorit jadinya. Oh, sudah teruskan. suka dan favorit. Berarti passionnya memang di situ ya? Iya. Passionnya sudah desain dan tinggal dilatih begitu. Siapa pendampingnya selama mengikuti lomba ini, Mas? Ada Ustadz Rama. Ada Ustadz Rama juga. Wah, terima kasih nih buat Ustadz Rama nih, luar biasa. Baik, sahabat Uswapedia, 4 orang yang luar biasa bersama saya kali ini adalah duta-duta dari SMP IT Al Uswah Tuban di lomba Omnas, kompetisi Olimpiade Matematika, Sains dan Bahasa Inggris gitu ya. Dan insya Allah kepada seluruh sahabat Uswapedia dimanapun berada, jika melihat dan menonton podcast ini, tetap semangat untuk bisa melanjutkan pendidikan dan pilihlah pendidikan yang bisa menyalurkan aspirasi dan bakat sahabat-sahabat Uswapedia semuanya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan. Insya Allah di sini di SMPT Al Uswah Tuban kita bisa membuka selebar-lebarnya karya-karya yang akan dihasilkan oleh mereka melalui pembinaan dan bimbingan dari ustadz-ustadzah yang profesional. Baik, sahabat Uswapedia, sekian mungkin hari ini kita berjumpa ya pagi ini. Masya Allah, terima kasih sharing-sharingnya. Terima kasih untuk semua masukan-masukannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di arena yang lain dan di kesempatan yang lain.
Semoga kalian pendidikannya bisa lancar, bisa sesuai dengan harapan dan cita-cita. Terima kasih sahabat Usapedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.